Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas tentang al-umurul muhimmatu fi shaum, perkara-perkara yang urgen di dalam puasa. Yang pertama, perkara yang sangat urgen di dalam puasa adalah an-niyat, yaitu niat. Di mana niat ini menentukan sahnya atau tidak sahnya berpuasa. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, niat termasuk daripada arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyatu lailan di kulli yaumin fil fardi, yaitu niat di malam hari setiap harinya di puasa-puasa yang wajib. Niat adalah satu bentuk kesempurnaan dan yang menentukan sahnya atau tidak sahnya ibadah, terlebih khusus ibadah puasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi yang lahir tahun 181 Hijriah, meninggal tahun 255 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan di malam hari berpuasa sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Menurut Al-Imam Nawawi, ketika beliau menjelaskan makna hadis tersebut, Imam Nawawi menginterpretasikan bahwa makna bermalam yaitu niat sebelum terbitnya fajar shadiq. Dan awal daripada niat berpuasa di puasa yang wajib ataupun puasa-puasa lainnya, yaitu dengan niat sebelum atau ghurub syams, tenggelamnya matahari, maka di saat itulah sudah diperbolehkan untuk kita niat. Batas daripada niat itu di saat sebelum munculnya fajar shadiq. Oleh sebab itu, bagi kita yang menganut pemahaman fikih madhab Syafi'i, wajib kita niat setiap harinya. Redaksi teks atau bacaan niat yang dimana dianjurkan oleh para ulama Syafi'iyah untuk kita melafadzkan niat, yaitu sebagai berikut: nawaitu shaum maghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Menurut mazhab Malikiyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa mazhab Malikiyah yang dipelopori oleh Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, menyebutkan bahwa boleh niat sebulan penuh berpuasa. Sehingga kita sebagai bentuk menjaga daripada sahnya berpuasa, boleh kita berniat dua kali. Yang pertama, niat setiap hari berpuasa, dan yang kedua, kita niat puasa sebulan penuh. Sehingga suatu saat jika kita lupa akan niat puasa yang setiap harinya, insya Allah sudah bisa dikatakan valid dan sah puasa kita jika kita sudah niat sebulan penuh. Adapun teks daripada niat yang diajarkan oleh mazhab Malikiyah, yaitu kita niat sebulan penuh. Lafadznya yaitu nawaitu shaum fardhi syahri Ramadana kulliha lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa wajib sebulan penuh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Imam Malik tidak menganjurkan melafadzkan, tapi kita mengikuti daripada ajaran dari para ulama Syafi'iyah yang mensunahkan dan menganjurkan untuk melafadzkan niat. Maka ini salah satu perkara yang sangat penting di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, perkara yang urgen di dalam ibadah kita
di bulan suci Ramadan, terlebih khusus puasa di bulan suci Ramadan, adalah kesunahan di dalam berwudu tetap dilaksanakan, terutama kumur-kumur. Perintah kumur-kumur di dalam berwudu walaupun di bulan suci Ramadan masih tetap sebagai kesunahan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita berpuasa ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan, yaitu ketika berpuasa tidak boleh berlebihan di dalam berkumur-kumur atau mubalaghah. Maka jika kita berkumur-kumur berlebihan, maka ini yang dilarang. Kalaupun di saat berwudu berlebihan di dalam berwudu ini dilarang, seandainya kita melakukan wudu menjauhkan mubalaghah dan tidak sengaja tertelan, maka puasa kita tidak batal karena kita melakukan perintah sunnah. Tapi kalau kita berkumur-kumur bukan karena perintah syar'i, maka sengaja ataupun tidak sengaja membatalkan puasa. Itu berbeda daripada perkara yang diperintahkan oleh syariat dan perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat. Sama halnya perkara yang ketiga yang sangat penting di bulan suci Ramadan, yaitu al-ghusl, mandi. Kalau kita melakukan mandi-mandi sunnah seperti melaksanakan mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ini kategori mandi yang diperintahkan syariat dan hukumnya sunnah. Mandi orang yang memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah setelahnya itu yang memandikan sunnah dia mandi. Kemudian ada juga sunnah mandi masuk ke masjid, niat mandi untuk masuk ke masjid. Maka mandi-mandi yang sunnah jika dia lakukan di bulan suci Ramadan dan tidak sengaja air tertelan atau masuk ke dalam rongga-rongga atau 5 lubang yang membatalkan daripada puasa, maka tidak membatalkan puasa karena mandinya perintah syariat, mandi sunnah. Tapi kalau mandinya mandi mubah, bukan perintah syariat, maka sengaja ataupun tidak sengaja air yang masuk ke dalam 5 rongga tersebut, 5 lubang tersebut, yaitu mulut, hidung, telinga, dan 2 kemaluan, ya, kemaluan depan dan juga tempat keluarnya kotoran, maka membatalkan puasa. Maka ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang terakhir, perkara yang urgen di bulan suci Ramadan berkaitan tentang sah atau tidak sahnya puasa kita, yaitu al-huknah, yaitu suntik. Jika ada orang sakit, maka dokter menyuntiknya, maka di sini ada 3 pendapat para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Kalau suntiknya, Imam Ghazali mengatakan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau suntik mutlak batal. Kalau kita suntik mutlak membatalkan puasa. Pendapat kedua, suntikan itu tidak mutlak membatalkan puasa. Jadi kalau ketika orang bersuntik dalam keadaan sakit tidak membatalkan puasa sama sekali. Pendapat ketiga dirinci, dan ini pendapat yang paling kuat, yaitu jika suntiknya berupa asupan makanan, obatnya atau zat yang dimasukkan di dalam suntik itu berupa zat makanan yang menguatkan badannya, maka jika disuntiknya di tubuh mutlak batal. Tapi jika tidak mengandung zat makanan, tapi hanya berupa suntikan obat, ya, atau menghilangkan penyakit, maka dilihat dari 2 aspek. Jika disuntik di urat batal, kalau di otot tidak batal. Jadi dirinci daripada masalah suntik. Wa akhiru kalam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.